Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk kali ini materi insyaallah mengenai haji dan umrah. Namun sebelumnya Bapak Syekhu siapa yang hadir pada hari ini? Aditya, Auri, Bayu, Irma Yoga, Davina, Dwi Handika, Elsa, Excel, Kaila, Keza, Mega, Bintarsi, Muhammad Rizki Ramadan, Muhammad Adam, Muhammad Sina, Miroro, Prantano, hadir. Ridho, Rizkiani, Saidan, Syifa Rahmadita, Sylvia, Suherdi, Samsul, Teja Sukmana, Gada, Vicky, Wendy, Jora, semuanya hadir. Kita akan bahas hari ini tentang materi haji. Silakan dibuka bukunya. Kita akan bahas tentang materi haji. Untuk prakteknya nanti insya Allah di lapangan. Tujuan untuk pembelajaran masalah haji ini diharapkan kalian ketika sudah mempelajari materi tentang haji dan umrah paling tidak memiliki wawasan tentang haji dan umrah itu sendiri. Yang kedua, harapannya kalian dapat mengetahui tentang teknis-teknis pelaksanaan haji, dan yang terakhir yang ketiga diharapkan nanti lebih fokus lagi dalam prakteknya atau manasik haji. Itu yang paling penting. Adapun praktek sesungguhnya atau pelaksanaan sesungguhnya itu tergantung kemampuan kalian di kemudian hari untuk biaya haji dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke materi tentang haji. Yang pertama, apa sih itu haji? Barangkali ada yang tahu? Haji menurut bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah bahwa haji adalah menyengaja ziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ziaratul amil, maka amil Baitul Haram disyara'i dimaksusin dengan syarat-syarat yang tertentu, wa waktu maksusin dengan waktu-waktu juga yang tertentu. Itu poin utamanya tentang haji, pengertian haji secara bahasa dan secara istilah. Lanjut yang kedua,
dalam haji, supaya sebelum lebih luas lagi, supaya kamu tahu bahwa dalam haji ada dua penggolongan, ada rukun haji, ada wajib haji yang perlu kalian ketahui. Kalau rukun haji harus diikuti, apapun kondisinya disiasati harus hadir. Beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji bisa diganti dengan dam atau benda. Jadi misal seperti salah satu rukun, misal wukuf, tentunya wajib harus hadir. Tentunya kalau memang kurang sehat atau apa, tentunya difasilitasi, sudah disediakan fasilitas tertentu untuk menunjang pelaksanaan wukuf. Misal tiba ada stroke atau apa, dikondisikan ada alat-alatnya, ada kursi roda dan lain sebagainya. Beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji, kalau memang tidak dapat terlaksana, bisa diganti dengan dam. Selanjutnya kita bahas tentang rukun haji. Tadi tentang pengertian haji, sekarang kita bahas tentang rukun haji. Namun sebelum kita bahas tentang rukun haji, perlu kalian ketahui juga bahwa dalam pelaksanaan haji ada 3 cara, yaitu ada yang pertama haji ifrad, sesuai dengan namanya ifrad, artinya bahwa pelaksanaan haji tersebut dilaksanakan dengan melaksanakan yang haji dulu. Artinya yang diutamakan dulu haji dulu, kemudian nanti umrah. Yang kedua dengan cara haji tamatu. Haji tamatu ini biasanya begitu pelaksanaan hajinya begitu setelah umroh dulu ya, begitu datang umroh dulu nanti baru haji. Sementara yang ketiga metode pelaksanaan haji dengan cara qiran, ini dilaksanakan berbarengan. Barangkali ada sedikit ada permasalahan barangkali begini untuk sementara. Dalam pelaksanaan ifrad, qiran dan tamatu, biasanya haji ifrad itu adanya di kloter terakhir. Dia begitu hadir melaksanakan haji, yang lain mau pulang, dia melaksanakan umrah. Beda dengan yang tamatu. Dia hadir biasanya di kloter-kloter awal. Dia hadir ke Makkah melaksanakan, kemudian melaksanakan umrah dulu, baru nanti haji, dan setelah haji langsung pulang. Kalau yang kloter yang qiran biasanya pelaksanaan hajinya karena biasanya berdekatan dengan sebelum tanggal 9 biasanya. Itu biasanya hampir bareng dengan yang dari tanah. Lanjut, kita ke materi tentang syarat wajib haji dulu. Syarat wajib haji diantaranya di situ yang pertama adalah Islam. Pengertian Islam itu sendiri, mengapa menjadi syarat? Berarti tidak ada aturan selain, kalau bukan orang Islam tidak ada kewajiban melaksanakan hak haji. Yang kedua, balik. Untuk pelaksanaan haji ini diharuskan sudah balik. Coba menurut kalian, sepengetahuan kalian, balik itu berapa kalau dari usia? Untuk yang laki-laki berapa?
ulama Syafi'i kalau perempuan 9 minimal ya. Kalau laki-laki 15. Tapi balik ini itu versi umur usia. Sementara kalau memang gejala yang lain lebih muncul duluan, biasanya perempuan menstruasi ya. Mana duluan aja. Kalau dia umur 9 ya sudah jadi berarti balik. Kalau sebelum usia 9 tahun mendapati menstruasi maka berarti dia lebih dulu balik. Begitu juga yang laki-laki, patokan bolehlah 15. Tapi ketika Anda sebelum usia 15 tahun sudah mimpi basah atau namanya mimpi basah ya, sampai keluar sperma dan lain sebagainya, maka berarti Anda sejak saat itu sudah termasuk balik. Lanjut. Yang ketiga, berakal sehat. Bagi yang haji diharuskan terkena taklid kepada yang salah satunya tadi itu akal sehat, yang berakal, tidak ada gangguan jiwa. Itu tidak ada kewajiban pada orang yang gila. Yang perlu kalian ketahui bahwa taklid hukum itu terbebas. Yang terbebas taklid hukum ada 3. As-sobiyu hatta yablugha, anak kecil sehingga dewasa, balik. Awanina ini hatta yastayqiza, orang yang tidur sehingga dia bangun. Wa man yaqil hatta yufiqa, orang yang tidak punya sehingga dia punya akal. Atau wa'anil majnun hatta yaqila, orang yang gila sampai dia punya akal, waras. Nah, itu disyaratkan dia punya itu. Kalau yang 3 penyakit itu ada, atau 3 yang itu masih, ini berarti tidak pernah taklid beban hukum, tidak ada kewajiban termasuk di dalamnya sholat, apalagi haji. Yang keempat, merdeka. Terlepas sekarang tidak ada istilah budak atau merdeka, semua manusia sekarang menyatakan merdeka, tidak ada perbudakan sekarang. Kalau dulu ini karena berlaku hukum zaman dulunya. Jadi kalau setiap ada pertempuran perang ada harta rampasan, termasuk salah satunya budak gitu ya. Tapi kalau sekarang tidak ada yang namanya budak. Ya. Tapi yang nggak tahu kalau di Arab sendiri, kita tidak berani menyampaikan hal itu karena itu memang masing-masing aturan negara. Tapi yang jelas sekarang tidak digunakan perbudakan. Dan yang kelima, mampu istata'a. Mampu dalam artian di sini mampu secara lahiriah fisiknya sehat, oke, dan plus di dalamnya keuangannya. Karena memang tidak bisa lepas, keuangan itu merupakan syarat. Karena kita ke sana menggunakan fasilitas seperti itu, kapal terbang, akomodasi dan lain sebagainya, membutuhkan biaya. Makanya istata'a itu syarat kemampuan salah satu. Man istata'a ila sabila, orang yang mampu sabila, jalan ke sana. Artinya jalan di sini bukan berarti jalan kaki. Tapi memang belakangan ada rekod, katanya ada yang jalan kaki, ada yang bawa sepeda, ada yang naik kendaraan tiap koridor negara. Tapi yang jelas secara umum tentunya menyangkut kemampuan fisiknya sehat, kemampuan keuangannya pun memadai untuk biaya kesana. Mengenai biaya relatif tergantung kebijaksanaan yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya mengenai rukun haji. Tadi di awal sudah diceritakan bahwa rukun harus diikuti, dilaksanakan oleh seluruh peserta yang melaksanakan haji. Yang pertama, ihram. Maksud di sini ihram di sini niat ihram ya. Yang awal
itu ketika tanggal 8 pelaksanaan haji pertama dengan niat labbaika Allahumma hajjan. Apa tadi niatnya? Labbaika Allahumma hajjan. Itu semuanya disederhanakan. Ada sebagian salah satu guru bapak boleh nawaitu hajjan billah. Boleh saja. Tapi kalau yang dilakukan untuk kemenak memang seperti ini. Labbaika Allahumma hajjan. Lanjut yang kedua. Rukun yang kedua wukuf. Wukuf dari kata wakuf artinya berhenti. Itu maksudnya di sini berhenti berkumpul di padang di Arafah. Bolehlah menyebut padang Arafah. Wukuf di padang Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tadi tanggal 8 niat, kalau tanggal 9 wukuf di padang Arafah. Dan kita yang bukan yang melaksanakan haji disunahkan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Lanjut yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Yaitu dimulai dari Hajar Aswad. Kalau boleh kita gambarkan miniatur sebelah sini Hajar Aswad. Nah, perputarannya dari mulai Hajar Aswad arah, jadi Hajar Aswad posisi di sebelah kiri tangan, putarannya ke sini. Arah berlawanan jam. Kalau jam kan ke sana. Sementara kalau pelaksanaan tawaf arahnya ke kiri. Itu sebanyak 7 kali. Hitung satu kalinya sampai kembali ke Hajar Aswad. Lanjut yang keempat, sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil baina Safa wal Marwah, dari bukit Safa sampai Marwah. Adapun caranya dimulai dari bukit Safa dan Marwah sampai Marwah. Dilaksanakan juga sama seperti tadi 7 kali. Adapun dilaksanakannya setelah pelaksanaan tawaf. Kalau tawaf setelah wukuf tawaf kemudian sa'i pelaksanaannya. Yang kelima tahallul. Dari kata halal, tahallul di sini maksudnya menghalalkan apa yang tadinya dilarang dalam pelaksanaan haji menjadi boleh dengan cara memotong rambut minimal 3 helai rambut. Adapun banyak di berbagai media banyak yang cukur pojek dan lain sebagainya, itu masih silakan saja. Tapi dinyatakan minimal 3 helai rambut. Dan yang terakhir tertib yang keenam. Maksudnya susunan pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan susunan, tidak bisa tahallul lebih dahulu. Tetap tersusun dari mulai ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Kalau tertibnya dalam bahasa konteks artinya tersusun sesuai dengan tata pelaksanaan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, atau ada masalah barangkali? Boleh.
Ya. Selanjutnya mengenai wajib haji. Tidak ada masalah. Tadi di awal sebelumnya bahwa kalau wajib haji bisa diganti dengan dam sesuai dengan yang berlaku aturan. Yang pertama ihram miqat. Kalau tadi ihram niat haji itu merukun. Beda dengan ihram miqat. Miqatnya termasuk dari mana mulainya? Miqat itu merupakan tempat dari arah mana kita karena ada pengelompokan. Bisa Indonesia termasuk kelompok mana? Seperti di sini ada ketentuan miqat makani, ketentuan tempat. Di sini lebih jelas, lebih banyak. Contoh miqat Makkah, tempat ihram orang yang tinggal di kota Mekah dan seterusnya. Kalau untuk Indonesia untuk Indonesia adanya dari di Yalamlam, silahkan itu termasuk Musang dan sebagainya. Sekarang. Lanjut yang kedua, bermalam di Musdalifah atau mabit di Musdalifah. Jadi ketika Anda sudah melaksanakan wukuf, nah tanggal wukuf sampai sorenya, kemudian ke Musdalifah, mabit di sana plus di dalamnya sembari mencari bekal batu untuk persiapan nanti bekal untuk lontar jumroh, terutama jumroh Aqobah ya pada tanggal 10-nya atau kalau kita mungkin pas hari raya Idul Adha-nya. Selanjutnya yang ketiga, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji, tepat pada tanggal 10 pagi untuk melaksanakan jumroh Aqobah atau melempar batu sebanyak 7. Selanjutnya yang keempat, melontar jumroh yang 3, maksudnya pada tanggal 11, 12 dan 13. Itu nanti akan dilaksanakan pada waktu proses praktek manasik haji. Kalau sekarang hanya sebatas teori saja. Adapun syarat melontar jumroh, pada waktu pelaksanaan melontar jumroh minimal melontar jumroh dengan 7 batu kerikil yang dilemparkan satu persatu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau 7 kali otomatis Bismillahirrahmanirrahimnya 7 kali pula. Walaupun kemarin ada yang sudah praktik seperti ada catatan. Seperti kalau dalam pelaksanaan sudah tidak mungkin bisa karena suatu lautan manusia banyak di sana. Kalau praktiknya kan manasnya itu cuma sedikit. Menargetkan 3 jumrah dimulai jumrah ula, jumrah wusta dan Aqobah. Jadi pada jumrah Aqobah yang pertama pada tanggal 10, wusta 11, 12 dan 13. Yang kelima, yang ketiga, alat untuk melontar jumroh adalah harus batu kerikil, tidak bisa dengan jenis yang lain. Dan itu memang sudah dilakukan. Dan perlu kalian ketahui, jumroh ini sebagai ungkapan ketika
melempari karena iblis mengganggu kepada Nabi Ismail pada waktu pelaksanaan itu untuk mempengaruhi Nabi Ismail. Lanjut. Yang kelima, bermalam di Mina. Dan yang keenam, tawaf wada atau tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Ini nanti. Dan yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan dalam sewaktu melaksanakan haji. Ada pertanyaan untuk ini? Selanjutnya sunnah haji. Otomatis kalau sunnah sesuai dengan status hukumnya, kalau sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak dosa. Artinya tidak menunjukkan masalah haji atau tidak. Tapi kalau yang tadi rukun mau tidak mau dengan wajib haji harus mengikuti. Tapi biasanya seperti ini. Yang pertama ini ya, mengenai membaca talbiyah selama ihram, sunnah ya. Coba baca bareng-bareng. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tadi di awal bahwa ini sunnah, tidak. Tapi karena memang keseragaman sehingga kalau kita tidak bisa, kita ikuti aja pokoknya. Biasanya ada yang memimpin hajinya langsung. Kita ikuti kalau kita hafal, syukur-syukur ya hafal. Pak insya Allah masa untuk kalau biasa saja. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Kemarin jadi praktek. Boleh Rabbana atina fid dunya. Ada lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan yang ketiga membaca yang keempat yang ketiga membaca dzikir sewaktu tawaf. Ya, seperti kemarin tadi. Nanti insya Allah dipraktikkan lagi. Yaitu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dalam manasik mah bisa sembari dilagangkan terserah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun dalam pelaksanaannya bisa saja dengan tanpa lagi seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Ada sebagian bilang sholat sunnah tawaf. Yang kelima, masuk ke Ka'bah. Lanjut. Larangan haji. Hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan selama jamaah haji sedang ihram. Yang pertama, bagi laki-laki
Satu, memakai pakaian yang berjahit. Jadi harus menggunakan pakaian yang deliver sesuai dengan ketentuan. Baik jahitan biasa, sulaman ataupun ikatkan kedua ujungnya. Selanjutnya yang kedua, menutup kepala. Dilarang, dia harus terbuka pada waktu itu. Yang kedua, bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi selain telapak tangan dan muka, kalau tutup muka dan telapak tangan tidak boleh tertutup. Larangan bagi laki dan perempuan, artinya kedua-duanya bagi laki-laki dan perempuan harus menghindari. Yang pertama, memakai wangi-wangian. Baik pada pakaian maupun pada badan. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Artinya tidak dibenarkan mencukur sementara kamu dalam melaksanakan atau memakai pakaian ihram. Yang ketiga, memotong kuku, kecuali potong sendiri, itu tidak dimaksud. Judulnya ada dan disengajanya untuk memotong kuku. Yang kelima, yang keempat, mengakadkan nikah. Jadi tidak ada pada waktu Anda menggunakan ihram, baik itu melakukan akad nikahnya sendiri atau mengakadkan apalagi, tidak dibenarkan. Di judulnya ketika pelaksanaan memakai ihram maka tidak dibenarkan semua. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri, apalagi yang bukan suami istri. Jadi kalau suami istri saja pada waktu pelaksanaan haji memakai ihram maka dilarang melakukan persetubuhan. Dan yang ketujuh, berburu dan membunuh binatang darat yang liar ataupun halal dimakan, tidak dibenarkan dimakan. Mungkin itu saja untuk kali ini membahas tentang haji. Barangkali ada pertanyaan. Bapak anggap kalau tidak ada berarti mau tidak? Giliran berarti Bapak sekarang mau bertanya tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Tadi sudah dibahas tentang rukun, pengertian syarat rukun dan wajib haji. Ada yang bisa menjawab apa pengertian haji? Ya? dengan alasan untuk mengerjakan Melaksanakan ibadah. Haji itu sendiri menurut bahasa sengaja. mengenai rukun haji, sebutkan rukun haji. Acung, tangan dulu. Ayo. Wukuf. Satu. Tawaf. Terus sa'i. Tahallul, tartib. Kita susun ya, berarti yang pertama niat dulu, niat ihram. Kedua, wukuf. Tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, wajib haji. Sebutkan wajib haji. Satu, ihram. Tapi niatnya niat itu ya miqat, jangan salah.
Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, melaksanakan jumroh atau selanjutnya melaksanakan jumroh yang tiga. Lanjut, bermalam di Mina. bermalam di Mina. Untuk pelaksanaan apa itu? Pelaksanaan sa'i. Pelaksanaan itu bukan sa'i ya, jumroh. Oh yang tadi yang kelewat tentang syarat haji, syarat wajib haji. Yang pertama, Islam, dua balik, tiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu untuk melaksanakan haji. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita sudah selesai sudah pelaksanaan penyampaian materi tentang haji dan umroh. Untuk itu Bapak mohon maaf barangkali ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah.